Pak. Akhirnya Meli bisa tidur dengan nyenyak. Ini semua karena Pak Dahlan. Bukan saya, Bu Lasmi. Saya hanya manusia biasa. La haula wa la quwata illa billah. Ini semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang Maha Kuat dan hanya Allah yang memberikan pertolongan. Pak Dahlan, sebetulnya apa yang terjadi sama Meli? Meli sepertinya terkena santet, Pak Darmin. Terus pelakunya siapa, Pak? Kita tidak boleh suzon sama orang lain, Pak Darmin. Walaupun saya mengetahui siapa pelakunya, tapi saya tidak akan memberitahukan. Biarlah itu menjadi urusan dia dengan Allah. Adapun yang bisa saya lakukan saat ini hanya menetralkan santet yang menyerang Meli. Saya menyarankan kepada Pak Darmin dan Bu Lasmi, ada baiknya membawa Meli ke non medis, karena jika dibawa ke medis, dokter pun tidak akan bisa mendeteksi apa penyakit yang menyerang Meli. Iya, Pak Dahlan. Saya juga nggak pingin hal ini berlarut-larut. Kasihan. Saya nggak yakin, cuma lebih dari 6 kali berobat itu setiap kan ada air yang buat bisa melihat orang yang itu munculnya wajah orang itu terus. Kamu bisa melihat orang dari air itu, Mel? Iya. Aku tidak akan pergi dari badan wanita ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Meli, ini diminum airnya ya. Oke, itu minum air. Alhamdulillah, Pak Dahlan. Meli sudah tenang sekarang. Alhamdulillah, Pak Darmin. Ini semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setelah ini Meli semakin baik, Pak Darmin. Pak Darmin, Bu Lasmi, Meli, saya pamit ya. Insyaallah besok saya kesini lagi. Ya, mari. Makasih, Pak Assalamualaikum Dahlan. warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sepertinya kita harus ke paranormal. Bapak mau manggil paranormal lagi? Kok aneh sih, Pak? Bukannya Meli sudah disembuhkan sama Pak Dahlan tadi, udah tuntas. Lah, terus apa fungsinya paranormal, Pak? Pak Dahlan itu orangnya terlalu baik. Dia nggak mau bilang sama kita siapa yang nyantet Meli. Karena itu, Pak rasa kita harus ke paranormal untuk cari tahu siapa yang mengirimkan santet ke Meli. Oh, alasan Bapak seperti itu. Ya udah, Ibu sih setuju aja, Pak. Kalau itu semua untuk kebaikan Meli ya. Kalian lihat ya, laki-laki itu yang sudah mengirimkan santet kepada Meli. Darso. Pak Suwanto, Mas Darso, kenapa mereka begitu tega ya, Pak, dengan anak Meli? Jadi, mereka ini yang mengirim santet buat Meli. sepertinya Mas Darso masih belum bisa maafkan aku. Dan Pak Suwanto yang tidak terima karena aku selalu menolak dia. Sedangkan santetnya sangat dahsyat. Seorang ratu ilmu hitam yang melakukannya. Saya tidak bisa mencabut santet itu. Sabar ya, Mel. Budi yakin pasti ada jalan keluarnya, Nak. Saya hanya bisa memberikan ini kepada Meli. Pakai cincin itu untuk perlindungan. Cincin itu bisa melindungi Meli dari roh jahat. Berhenti! Siapa kamu? Ada apa kamu menghalangi jalan saya? Pak Dahlan lebih baik ngurusin warga kampung yang lagi kesusahan. Ngapain ngurusin si Meli? Kayak nggak ada kerjaan aja. Meli juga warga saya.
Dan siapapun warga saya, maka dia berhak menerima bantuan dari saya. Berarti ada masalah. Ini cincin dikasih untuk melindungi. Harusnya tidak boleh menggunakan ini lagi. Dengan kekuatan doa saja sudah cukup. Robi, ini malah membuat perlindungannya malah tambah banyak dan membuat ini malah tambah kacau, Meli. Saya ngelihat Meli di sini susah tidur dan dihantui banyak pikiran-pikiran yang buruk. Nggak pernah bisa tidur. Aku di mana? Kamu di tempatku, cucuku. Aku bersemayam di cincin yang kamu pakai. Maksud nenek cincin ini? Iya, cucuku. Kau memakai cincin itu berarti menjadi pengikutku. Dan sebagai balasannya, jiwamu menjadi milikku. Iya, aku gak mau. Pergi! Pergi! Gue bilang pergi! Percuma kamu paksa dilepas, cucuku. Cincin itu semakin kuat mengikat jarimu. Kau sudah menjadi pengikutku, Meli. Aku akan membantumu membalas santet yang kamu terima. Dan aku akan membuat menderita melebihi kamu. Sepertinya paranormal itu bohong sama aku. Cincin ini, ya, cincin ini tidak benar. Kenapa ini tidak bisa dilepas dari tangan aku? Aku akan selalu mendengarmu, cucuku. Aku bisa merasakan keberadaan kalian. Demi Allah, aku tidak takut dengan kalian. Tidak ada gunanya kalian mengganggu manusia. Saat ini aku minta, keluar! A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau keluarga saya didampingi dengan aparat desa sudah datang ke rumahnya, sudah bicara baik-baik, tolong dimaafkan kalau ada kalimat dari saya yang menyakiti dia, menyinggung perasaan dia. Tapi dia tetap intinya dia merasa sakit hati karena belum pernah ditolak wanita, tapi justru dikejar-kejar wanita selama ini karena kan dia memang orang kaya ya. Kita harus ke rumah Darso, Mel. Ngapain Pak Di? Udah nggak mau lagi ketemu sama Darso. Pak Ade ngerti perasaan kamu. Tapi kita akan ke sana, bicara baik-baik dengannya, minta supaya dia mencabut santetnya. Meli, apa yang dikatakan Pak De kamu itu benar. Terlepas itu salah atau benar, kamu nggak pernah rugi kok kalau minta maaf. Ya bisa jadi tutur kata kamu, perbuatan kamu, tingkah laku kamu, nyinggung mereka kan kita nggak tahu. Ya udah. Jabret! Jabret! Bang
Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan Pak, duduk sini. Ya, Pak. Terima kasih. Yanto, ikut Budi yuk. Kami sudah tahu. Seorang paranormal memberitahu kami bahwa pelakunya ada 2 orang. Pak Suwanto dan Darso, mantan suami Meli. Astagfirullahaladzim. Pak Darmin bertanya sama paranormal. Ya Allah. Pak Darmin, jangankan untuk kita mempercayai paranormal. Ketika kita datang ke sana aja, ini merupakan satu perbuatan dosa. Karena apa? Dapat menimbulkan kemusyrikan. Iya Pak Dahlan, saya mengerti. Maafkan saya. Begini Pak Dahlan, kami memang sengaja ingin mengetahui siapa yang melakukan itu semua. Ya, alasannya biar masalahnya selesai. Terus kita bisa minta tolong Meli untuk segera meminta maaf. Mungkin perbuatan, perilaku, tutur katanya Meli nggak Saya sekali lagi minta maaf. Saya tidak bisa. Semoga Pak Suwanto bahagia dengan istri Bapak. Jadi, apa gunanya kalian datang sini? Kalian hanya menambah sakit hati saya semakin dalam. Pak Suwanto, saya hanya mengingatkan, masih ada Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala apa yang diperbuat oleh hambanya. Saya rasa sudah cukup saya menerima kalian di sini. Silakan tinggalkan rumah saya. Silakan. Baik, memang kami dari tadi juga sudah mau pamit, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memang Allah itu sering membolak-balikkan hati orang, Pak Darmin. Jadi, insya Allah, Pak Darmin, Meli, ada baiknya sekarang kita ke rumah Darso. Mudah-mudahan hati Darso lebih lunak daripada hati Pak Suwanto. Iya Pak Dahlan. Yuk. Iya Pak Dahlan. Assalamualaikum Pak Dahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dahlan mau ngelayat juga? Ngelayat. Siapa yang meninggal ya Ibu? Darso Pak Dahlan, dia meninggal dunia karena kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kami malah baru tahu Ibu-ibu. Pak Darmin, Meli, kita segera ke sana ya. Nah Ibu-ibu, terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nini, tolong malam ini juga habisi Pak Dahlan itu. Aku sudah marah sekali sama dia. Bukan kamu saja yang marah, Wanto. Dia telah mengusir jin-jin piaraanku. Terus gimana nih? Aku akan mengirim kembali jin gimbal. Kita habisin dia malam ini. Ya. Kenapa bulu kuduku merinding? Apa makhluk gaib itu datang lagi? Pak Darmin, Bu Lasmi, ada baiknya kita memaafkan segala kesalahan Darso dan Pak Suswanto. Insya Allah, apapun yang mereka lakukan pasti akan ada ganjarannya. Dan Allah lebih mengerti bagaimana cara membalasnya. Baik Pak Dahlan, kami berdua memang sudah mengampuni, memaafkan apa yang sudah mereka lakukan kepada kami. Ternyata ada yang ngirim santet ke sini. Lebih baik aku bertindak. Pak Darmin, Bu Lasmi, tolong sekarang baca surat apa saja yang Bapak dan Ibu hafal ya. Karena saya merasa ada orang yang mengirim santet ke rumah ini.
Dari pengalaman hidup yang saya alami, saya mendapat pelajaran yang sangat berharga. Karena saya harus berhati-hati lagi untuk bersikap dan berbicara. Saya ikhlas memaafkan mereka yang sudah membuat saya menderita lahir dan batin. Kamu hati-hati ya nak ya. Iya Bu, pasti. Sayang, kamu yang nurut ya sama nenek. Dengerin apa kata nenek, ya.